Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sehat semua, asatidz kiram? Alhamdulillah. Pagi-pagi diminta ngumpul di tempat ini ya. Tapi Masya Allah bisa ngumpul semua, sehat semua ya. Walaupun rambutnya dan jenggotnya memutih semua ya. Ini penanda sudah menua. Nah, menua berarti sudah deketi. Terima kasih juga pintu surga. Terima kasih Ustadz Wahyu, Ustadz Abu Raihan atas kesempatannya pada kesempatan kali ini, juga Ustadz Ihsan. Tanpa menguras rasa hormat di pertemuan awal ini, ketika pertama kali saya menerima permintaan pembahasan tentang masalah ini, terus terang ada dalam benak saya itu teringat 212. Tapi 212 itu seingat saya tahun ini rasanya sunyi senyap. Kenapa sunyi senyap? Karena seperti kita kehilangan orientasi dalam bergerak. Kenapa kehilangan orientasi dalam bergerak? Seperti kehilangan musuh bersama. Kalau dulu 212 kayaknya kita satu semangat bersama, namanya tolak pemimpin kafir. Betul ya Tat ya? Yang kafir namanya siapa? Sampean yang bilang bukan saya ya. Ya memang kafir ya kan? Itu clear. Ada kesamaan, ada giroh bersama bergerak. Tapi hari ini sepertinya habis pemilu kita kehilangan orientasi. Sepertinya tidak ada musuh bersama tanda petik. Tapi apakah persoalan sudah berubah? Mari kita lihat bersama. Mungkin slide saya tidak terlalu lengkap ya bicara tentang masalah ini. Tetapi paling enggak cocok slide saya akan berbicara. Kalau kita mau sadar, tanpa menguras rasa hormat, pasca kepemimpinan berubah, sebenarnya arsitektur kepemimpinan berubah tidak? Tidak. Kenapa saya katakan tidak? Karena apa yang panjenengan semua sejak dari awal mungkin merasa tidak suka, karena dianggap masih ada termul-termul dianggapnya. Tapi ternyata bajingan dari termul masih ada di situ juga. Ini sebenarnya kalau saya membahas persepsi tentang apa yang saya sebut sebagai awal Rojab tahun lalu. Awal Rojab, ini kan Rojab di tahun sekarang bentar masuk ya. Nah tahun lalu pas menang pemilu ya kalau nggak salah ya. Oktober bener ya. Itu ada satu yang ada di benak saya. Apa yang ada di benak saya waktu itu? Koalisi besar. Bahwa kemenangan pemilu yang terjadi kemarin adalah koalisi besar. Koalisi besar antar siapa sebenarnya? Antara orang yang dulunya mungkin bermusuhan menjadi bersama. Dan panjenengan akhirnya kebingungan mau milih siapa. Betul nggak? Ya. Akhirnya terpaksa memilih daripada tidak beberapa orang. Ada yang tidak memilih. Dan apa yang terjadi setelah itu sebenarnya koalisi besar. Koalisi besar yang dalam gambaran saya tidak menyisakan oposisi satupun. Kalau pas masa Jokowi itu masih ada oposisi. Oposisinya namanya Demokrat, PKS. Tapi ketika masa Prabowo Mulyono, saya nggak menyebut Gibran ya, Prabowo Mulyono, maka yang terjadi adalah gabungan semuanya. Tidak tersisa satupun.
Masih adakah yang oposisi? Awal mula kita berpikir PDIP. Tapi begitu PDIP Hasto dikeluarkan dari penjara, selesai semuanya. Kita berpikir awalnya mau PKS. Ternyata dalam prosesnya bersama pula. Selesai semua. Sehingga panjenengan hari ini terasa kebingungan. Sebenarnya kita ini sudah bangkit, sudah menang atau belum? Kalau kita berbicara tentang apa yang terjadi di masa awal, misalnya saja, masa pemerintahan awal, tahun Januari, apa yang terjadi? Kenaikan harga gas melon. Kenaikan rencana PPN. Ya enggak? Terus kemudian kita mendengar akan adanya proses terkait dengan rencana kenaikan harga listrik. Habis itu katanya ada kenaikan ekonomi kita 5%. 5% itu tinggi loh. Tetapi kenyataan di lapangan, apa yang terjadi? Banyak sekali PHK di mana-mana. Orang cari kerja ada kesulitan. Sektor informal nggak berjalan, apalagi sektor formal juga nggak berjalan. Ini yang menjadi sebuah pertanyaan. Loh, ini pertumbuhan ekonomi yang sebelah mana? Gitu kan ya kira-kira. Pertanyaan menggelitik itu Pak. Dalam perjalanan waktu kita ramai tentang PIK 2, betul nggak? Tapi hari ini masih terdengar PIK 2? Tidak, hampir tidak terdengar. Dan orang-orang yang tadinya katanya masuk penjara, dikeluarkan kembali. Kades Kohot sudah keluar, nggak ada persoalan. Rame-rame katanya dicabuti, bambu, ternyata sekarang malah jadi beton. Ada satu program yang menjadi objek besar dari saudara Prabowo Subianto yang di belakangnya ada Pak Hasim Joyadikusumo, namanya apa? Giant Sea Wall. Giant Sea Wall itu bukan pagar laut di PIK 2 saja. Pagar laut dari mulai Serang Banten nanti sampai ke Gresik. Itu proyek besar yang sedang dirancang oleh Pak Prabowo Subianto. Pertanyaan saya, apakah ini tidak akan mengganggu iklim kita ke depan? Kita belum pernah terjadi kasus Sumatera sebelumnya ya. Tapi akan dilakukan pemagaran laut dari mulai Tangerang sampai ke Gresik full. Pertanyaan saya, masyarakat akan terpinggirkan atau tidak kira-kira? Sudahlah. Ada masyarakat sekarang ini yang tinggal di ujung. Ada di Kohot itu ada satu kampung namanya Alarjiban. Alarjiban betul ya? Betul Pak ya? Teman-teman di Tangerang Kota apa udah? Alarjiban. Itu tinggal berapa kakak gitu. Nggak bisa berbuat apa-apa, udah terdesak. Ini tinggal mau melawan atau sudahlah menerima. Yang terjadi kemungkinan menerima. Dengan ganti rugi berapa yang cocok kah gitu kira-kira. Nah ujungnya nanti sampai ke ujung ya pasti persoalan. Nah persoalan ini apa bedanya dengan IKN kira-kira? Pertanyaan menggelitik buat kita. Hari ini oleh beberapa kalangan ulama kita diminta untuk mendukung Pak Prabowo Subianto. Tapi persoalannya, adakah program-programnya yang bermasalah? Ya Giant Sea Wall salah satu yang bermasalah. Dalam perkembangannya kemudian kita diramaikan kejadian Agustus. Akhir Agustus 2025. Yang pembakaran di Jakarta di mana-mana. Ya, gara-gara satu kasus yang luar biasa. Demo, kemudian ada teman kita ojol namanya Afan Kurniawan terlindas oleh barakudanya Brimob. Kemudian terjadi protes luar biasa. Kita masih ingat ya. Pertanyaan saya gini. Protes akan kemarahan pada DPR itu faktual nggak sih Pak sebenarnya? Kita itu sebenarnya melihat DPR itu kesel nggak sebenarnya? Kesel Pak. Di tengah orang lagi kesulitan ekonomi, dia mendapatkan kenaikan tunjangan, kemudian joget-joget di DPR. Kesel nggak kira-kira? Kesel sekali pasti. Orang marah luar biasa, Pak. Kemudian pertanyaannya, ke polisi kita marah nggak sih sebenarnya batin kita gitu hari ini? Sebanyak orang marah karena tanpa menguras hormat ke teman-teman di kepolisian ya. Ada persoalan misalnya kita dicegat di tikungan jalan sprint. Ya mungkin kita juga salah, nggak punya SIM, nggak pakai helm, ya kan. Tetapi yang terjadi kemudian kan transaksional terjadi di tempat itu.
Ketika mengurus SIM semuanya juga kita tahu kok apa yang sebenarnya terjadi di balik pengurusan SIM, ya gitu, pengurusan STNK dan lain sebagainya. Belum lagi masalah-masalah besar terkait dengan judol, terkait dengan tambang liar dan sebagainya. Siapa backingnya? Ini kan sebuah pertanyaan-pertanyaan menggelitik yang kemudian orang marah kepada yang namanya polisi. Kenapa akhirnya polisi dikejar? Ini memang cukup aneh. Demo Agustus 2025 itu yang awal menyebabkan marah itu DPR, tapi DPR-nya nggak dibakar, cuman si Sahroni aja. Tapi yang lebih banyak dibakar malah kantor-kantor polisi. Tapi memang kemarahan akumulatif. Saya lihat marah akumulatif. Masyarakat itu sebenarnya marah akumulatif yang terjadi pada konteks itu. Kita lihat di situ. Dan apa yang muncul di sana, Pak? Ramai pada waktu itu. Saya yakin bapak-bapak nggak ramein itu. Karena kita termasuk generasi sudah jenggot putih, ya kan? Ya, udah Kentucky Fried Chicken kita ini, Pak. Rata-rata udah pada posisi seperti itu. Tapi yang meramaikan tuh di mana, Pak? Yang ramai itu di TikTok. Pasti nggak ngerti TikTok udah. Setingkat Abu Raihan nggak ngerti lah pasti ya. Apalagi bapak-bapak udah lewat semuanya. Yang ramai itu di TikTok, yang ramai itu di Twitter. Sehingga hari itu sesuatu yang luar biasa. Saya aktivis 98, Pak. Bagaimana mengkonsolidasi demo itu perlu waktu. Kita perlu ketemu, ngobrol, diskusi, samakan persepsi, konsolidasi, baru bisa menggerakkan massa. Hari itu, Pak, nggak ada konsolidasi secara langsung. Konsolidasinya lewat apa? Media sosial. Luar biasa, Pak. Sehingga orang berangkat ke Jakarta itu sebenarnya tanpa satu pernyataan sikap bersama, nggak ada. Tapi sama-sama bersemangat untuk apa? Bubarkan DPR, marah pada kondisi, berangkat ke Jakarta, masing-masing masanya sendiri-sendiri. Itu sesuatu yang luar biasa. Itu bedanya namanya Gen Z itu di situ, Pak. Nah, pasti nggak ngerti kita ini ya. Kita termasuk kelompok kolonial ini, Pak. Kelompok Gen Z itu mereka bisa bercengkerama di media sosial dan bisa membuat gerakan lewat media sosial. Dan kita tadi mengerti kenapa di Nepal itu bisa muncul seperti yang ada. Digerakkan oleh anak-anak SMA. Ini generasi awal yang menarik, Pak. Dan di tengah-tengah situasi itu, ada simbol-simbol One Piece kemudian. Kita juga nggak ngerti One Piece itu apa. Tapi bagi anak-anak Gen Z sangat tahu One Piece itu kronik tentang apa. Komik tentang apa. Kalau kita tahunya tentang Sri Mulat, paling mentok itu, Pak. Kelompok Tesi, kelompok Kadir ya kita ini, Pak. Artinya apa? Ada generasi baru yang sedang berkembang hari ini yang sangat jengah dengan situasi yang ada. Ini Agustus. Kita lihat situasinya. Umat Islam di mana? Sunyi senyap, Pak. Umat Islam di mana tahun kemarin? Sunyi senyap, Pak. 212 tanpa mengurangi rasa hormat, ujungnya ada pujian pada Pak Prabowo Subianto. Seneng gak seneng kita? Sehingga kita gak ada pemimpin yang menggerakkan proses ini bersama. Oke? Kita lanjut lagi. Yang agak monumental adalah kemarin itu. Yang terjadi pada banjir di Sumatera. Sampai hari ini angkanya di 1067. Yang meninggal. Berapa sekarang? 72 malahan. Udah naik berarti. Mungkin bertambahkah? Sangat mungkin. Memang kalau pertanyaan kenapa sih yang ribut-ribut Aceh? Kemarin saya konfirmasi langsung, saya telepon ke Aceh, teman-teman di Aceh, kemudian saya telepon ke Sumatera Utara, saya telepon ke Sumatera Barat, Pak, untuk memastikan. Saya udah punya persepsi, tapi memang ternyata problem paling besar itu di Aceh, Pak. Jadi di Aceh itu masih ada 116 desa yang tersebar di Aceh Tengah, Gayo Luwes, Aceh Tamiang, kemudian satu lagi Aceh Utara. 4 kabupaten. 4 kabupaten ada 116 desa yang masih terisolasi. Maknanya apa? Ya dia kalau mau nyari makan harus jalan dulu 3 jam, 4 jam, 5 jam karena jembatan terputus dan sebagainya. Kok ini ada yang bilang lebih parah dari tsunami Aceh? Benar tak saya bilang gitu? Betul, mereka mengatakan. Kenapa? Kalau tsunami Aceh terjadinya di Banda Aceh. Hanya di Banda Aceh dan langsung hari kedua itu bantuan penuh.
Sehingga bisa terselamatkan banyak orang, langsung dicarikan tempat pengungsian yang baik, terus kemudian tertata semua manajemen tanggap darurat itu terlaksana dengan baik. Hari ini di mereka, di hari ini kejadiannya, ini berarti sudah hari ke-20 lebih, Pak. Kalau kita hitung dari tanggal 25, kejadian itu tanggal 24, puncaknya 25, 26. Berarti sudah berapa coba hitung. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 21 kan? 21 tambah 5. Ya toh? 26, 27 hari. Itu masih banyak yang terisolasi, dan yang paling penting bukan sekedar terisolasi. Masih banyak yang enggak dapat logistik karena apa? Akses terisolasi itu, Pak. Ini yang menyedihkan, dan di ujung bisa nambah kematian baru bukan karena bencana, tapi nambah kematian karena kelaparan. Ini yang sangat menyedihkan. Problematik luar biasa, sudah sampai 27 hari akses nggak bisa tertembus. Ini yang kenapa banyak orang menyalahkan pemerintah itu di situ sebenarnya. Persoalannya di situ. Kayak kita itu nggak punya energi gitu loh. Yang menyedihkan adalah, sungguh menyedihkan sekali ketika ungkapan-ungkapan para pejabat publik itu kontraproduktif. Dadak mulai awal yang tadi dikatakan Ustadz Wahyu, ya ramainya hanya di medsos. Baru kemudian mereka datang ngangkat beras seperti itu, pasti kita marah semua lah. Itu benar-benar luar biasa, kok bisa seperti itu. Belum lagi Pak Bahlil bilang, listrik gimana? Siap komandan, beres 97%, nanti malam beres semuanya. Kenyataan tidak terjadi sama sekali. Jadi ini kebohongan-kebohongan yang diulang-ulang gitu. Ini yang menyedihkan sekali, sehingga kemarahan itu muncul. Nah, ada persoalan kenapa ini terjadi. Saya akan buat syuting, Mbak. Tolong nanti panjenengan nonton tanggal 26 malam. Channelnya masih dirahasiakan. Tanggal 26 malam kita akan kupas tuntas dari A sampai Z tentang apa yang terjadi dan solusi yang kita tawarkan. Tanggal 26 malam. Ya. Syutingnya di mana Ustadz Agung? Rahasia, ya. Enggak boleh juga tahu itu. Nanti kan sampaikan, setelah sebagian saya spill, saya dapat satu peta yang luar biasa. Peta tahun 90 saya bandingkan dengan peta tahun 2024. Betul-betul, Pak. 2024 itu isinya sawit semua tuh. Menurut data Kompas 1,2 juta hektar. 1,2 juta hektar itu berapa? 2 kali Pulau Bali, Pak. 17 kali negara Singapura. Oke, ya. Ini. Kemudian ada lagi HTI, Hutan Tanaman Industri, bukan Hizbut Tahrir Indonesia ya. Hutan Tanaman Industri. Clear, tanpa mengurangi rasa hormat, di Aceh itu punyanya Pak Prabowo. Yang di Aceh, monokultur, pinus sama eukaliptus. Terus kemudian di wilayah tengah, Sumatera Utara, itu ada perusahaan cukup besar, namanya Toba Pap Lestari. Dan ini belakangnya ada Sukanto Tanoto. Clear, paling gede itu punya. Di sana juga ada Agrincode Resources, perusahaan Kanada. Itu besar sekali di Batang Toru, Pak. Saya lihat persis itu. Jadi kalau Bapak datang ke Batang Toru, itu langsung kelihatan bukit itu gundul. Kenapa? Dibuka untuk tambang emas. Nah, Agrincode Resources itu. Kemudian di Sumatera Barat itu wilayah Agam yang paling luar biasa terdampak. Di Aceh Tamiang. Kenapa? Itu di pesisir, Pak. Banyak orang mengatakan pesisir itu. Pesisir itu malah yang paling parah. Kenapa? Karena semua yang dari atas turun ke bawah semua, numpuk di bawah. Maka gelondongan-gelondongan kayu itu adanya di pesisir, Pak. Di Aceh Tamiang, kemudian di Sumatera Utara yang dekat Sibolga itu, kemudian yang di Agam. Itu luar biasa karena dari atas gini semua. Jadi yang menarik lagi, yang atas itu longsor yang terjadi. Jadi tanah itu kegerus kemudian hilang. Yang bawah itu baru banjir, Pak. Yang atas itu tanah longsor, tanah itu masuk ke mana? Sungai-sungai, daerah aliran sungai itu ke bawah dengan aliran yang sangat keras sekali, turun semua ke
pesisir. Pesisir itu yang bagian hilirnya itu Pak. Aceh Tamiang, terus kemudian Sibolga. Itu yang paling parah wilayah-wilayah itu. Ya. Nah, gambarannya kenapa ini kok terjadi? Ya sederhana saja Pak. Namanya hujan deras, yang nampung tidak ada. Akhirnya apa? Alirannya banyak di permukaan. Sudahlah terjadi. Hari itu memang ada yang namanya siklon. Siklon tropis namanya. Nah siklon tropis ini yang terjadi jumlah dalam cuaca ekstrim. Hujannya dalam skala yang sangat besar sekali. Sehingga curah hujannya sangat tinggi. Kemudian sponnya tidak ada. Jadi hutan tropis Sumatera itu kayak spon Mbak. Tahu spon Bapak? Nyerep dia sebenarnya. Ya, nyerep. Tapi kalau Bapak ibu, yang istrinya seringkali beli apa namanya? Asahan buat itu tuh, ya. Kan biasanya ada sponnya terus bawahnya ada yang kerasnya itu ya. Anggapnya sponnya hilang semua. Tinggal kerasnya. Kira-kira bisa nyerap air nggak? Ya udah sederhana begitulah cara menggambarkannya. Lah sponnya itu sudah dia apa namanya? Hapus semua. Nah itu persoalan yang terjadi. Dan ini kenapa? Karena problem sistemik kita di mana memang sejak zaman Soeharto itu ada undang-undang yang memberikan keleluasaan untuk mengambil wilayah hutan itu. Namanya HPH dulu namanya. Hak pengelolaan hutan. Itu bisnis paling enak Pak. Kenapa paling enak? Babat jual. Waktu itu malah belum ada eco-labeling namanya. Eco-labeling itu kalau mau ekspor gelondongan ke apa namanya? Ke luar negeri itu harus ada tanda bahwa ini dihasilkan dari hutan lestari. Baru belakangan kan kemudian ada eco-label menjelang reformasi. Ya, tapi sebelum itu, wow, babat kasih nomor doang, kirim. Makanya saat itu orangnya hebat-hebat, kaya-kaya. Setelah dibabat jadi apa kemudian? Gundul. Setelah gundul jadi apa? Sawit. Bisa jadi HTI, hutan tanaman industri. Setelah sawitnya beres, hutan tanaman industri beres, jadi apa berikutnya? Batu bara. Siapa yang punya dari mulai awal sampai akhir? Ya orang-orang itu saja Pak. Dari si A, si B, si C, si D, si E. Yang HPH dulu si A. Yang HTI si A. Yang apa namanya? Sawit si A. Batu bara si A. Terus A-nya dapat berapa? Dapat 1, 2, 3, 4. Masyarakat dapat apa? Dapat banjirnya itu. Dapat gelondongannya. Ini persoalan yang luar biasa Pak. Nah siapa orang-orangnya? Saya pikir dengan udah tahu semua. Tapi kalau pengen tahu tanggal 26 malam. Silakan. Ini menjadi pembahasan-pembahasan menarik dalam konteks kita Pak hari ini. Nah ini persoalan sistemik kenapa? Karena seperti itu. Kenapa kok ini bisa terjadi? Karena ruang kapitalisme yang begitu leluasa sekali diberikan oleh negara ini yang memang menerapkan kapitalisme. Clear? Kapitalisme itu salah satu poin yang sangat penting adalah al-hurriyatut tamaluk. Yaitu apa? Kebebasan memiliki. Semua boleh dimiliki apapun juga, termasuk hutan, termasuk sumber daya alam yang melimpah, tambang sebagainya, boleh dimiliki oleh personal. Inilah persoalan yang sangat problematik hari ini. Nah, Bapak bisa bayangkan, dalam situasi seperti ini, problem sistemik sejak awal tahun, kritik umat Islam hampir tidak ada. Atau kalaupun ada, suaranya sangat kecil. Kenapa? Kita nggak terkonsolidasi. Tanpa mengira rasa hormat 212 seperti tidak menemukan apa namanya? Bukan momentum, menemukan ruang apa yang mesti kita kritisi terhadap proses ini semua. Nah, ini persoalan yang terjadi hari ini. Dan nggak ada yang memimpin. Siapa yang memimpin kemudian dalam proses ini semua? Nah, ini tantangan tersendiri yang ada di kita. Nggak ada yang kritis pada saat. Yang kritis juga dibungkam, dikasih tambang. Masih ingat kan ya Pak? Ormas keagamaan diberikan tambang. Muhammadiyah dapat, NU dapat. Dan saya udah kritik dari awal bahwa gini Pak, bisnis dengan skala investasi yang besar, modal besar, resiko besar,
terus kemudian kerusakannya besar, itu namanya pertambangan. Nah, umat Islam ingin masuk di ruang yang begitu problematik ini. Belum masuk sudah ribut sendiri. Belum sempat masuk loh ya. Belum sempat masuk sudah ribut sendiri. Nah, ini problematik pasti Pak. Karena memang dalam pandangan Islam yang seperti ini nggak masuk kategori yang boleh dimiliki oleh siapapun secara private, secara ormas, nggak boleh dimiliki dalam konteks ini. Nah, saya pikir ini yang perlu kita diskusikan. Nah, poin dasar saya begini. Apakah umat Islam hari ini sudah sampai pada titik kebangkitannya? Saya membaca pada konteks Pak, sekali lagi, bahwa secara kultural kehidupan umat Islam itu semarak dengan keislaman menurut saya luar biasa. Termasuk kalangan menengah. Sekarang ini kalau kelompok hijrah ya misalnya ya, anak-anak muda yang hijrah di perkotaan terutama, itu luar biasa Pak. Beberapa teman yang melakukan kegiatan hijrah untuk anak-anak muda, itu kalau bikin acaranya di hotel-hotel, pesertanya ribuan Pak. Artinya apa? Artinya gairah untuk berislam itu tinggi. Cuman titik kritisnya begini. Apakah kita akan berhenti membahas Islam pada tingkat kultural tanpa mengurangi rasa hormat orang yang tadinya tidak sholat jadi sholat? Orang yang tadinya moralitinya mungkin mabuk-mabukan jadi stop dan ingin berhijrah. Anak-anak jalanan yang kemarin-kemarin mungkin nyimeng, narkoba dan sebagainya, tatoan, dideketi, terus kemudian mereka berubah dan moralitinya jadi bagus. Apakah kita akan berhenti di situ dalam perspektif dakwah? Secara perspektif kebaikan, ini kebaikan tentu. Ini kebaikan. Tetapi secara konteks Islam kafah, tentu ini masih jauh dari perspektif kebangkitan. Karena kalau yang disebut Islam kafah, itu ada yang disebut dengan dosa investasi, Pak. Apa yang saya katakan dosa investasi itu? Dosa yang bisa, gini, saya nggak ingin menggunakan kata dosa investasi. Dosa yang orang kalau tidak sholat, misalnya waswahyu atau saya naudzubillah tidak sholat misalnya, maka dosanya buat saya. Tapi lihatlah, ketika dosa dilakukan oleh para penguasa, maka yang mati 1072. Oleh penguasa sejak kapan? Sejak masa Soeharto sampai berikutnya. Ada satu buku menarik. Judulnya Slow sebentar. Tulisannya Rob Nixon. Judulnya sebentar. Saya ingat dulu. Slow violence. Slow violence. Violence itu kekerasan. Slow itu lambat. Disebutkan dalam buku itu, buka 1 hektar itu sebenarnya proses pembunuhan. Buka 1 hektar proses pembunuhan. Berusak 1 hektar proses pembunuhan dan ujungnya terjadi pembunuhan sebenarnya secara sengaja oleh kebijakan negara yang dimulai sejak zaman Soeharto. Tanpa mengurangi rasa hormat, siapa yang memulai proses kebijakan yang itu menyebabkan hutan kita seperti sekarang ini, yang menyebabkan akhirnya terjadinya bencana, itu adalah proses rencana pembunuhan secara sengaja yang dilakukan secara perlahan, dan akhirnya terjadi pembunuhan seperti yang Anda lihat sekarang. Jadi yang terorisme sejati itu ini sebenarnya Pak. Ini kekerasan sejati, terorisme sejati yang dilakukan penguasa ini sebenarnya menurut saya. Ini gara-gara apa? Gara-gara syariah Islam tidak diterapkan dalam skala negara. Kalau orang tidak sholat 1, dosanya buat 1 orang. Tapi ketika kebijakan publik ini tidak diterapkan syariah Islam, maka apa? Yang mati begitu banyak. Ketika syariah Islam tidak diterapkan dalam perspektif pengaturan anak-anak remaja dalam bergaul, maka gay, lesbian di mana-mana, Pak. Pembunuhan anak muda kita sejak dia SMP, sejak dia SMA.
kita perlu berpikir sekarang, refleksi akhir tahun. Kira-kira tahun 2026 yang akan datang, kita mau berbuat apa? Saya mendorong, ayo berbuat lebih. Enggak sekedar kultural, tapi apa? Kita dakwahkan Islam secara struktural. Makna struktural apa? Mengubah sistem negeri ini dan membangun negeri ini betul-betul diterapkan syariat Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.